Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 13 September 2021 dengan episode Cinta Lama, Cerita Lama, Luka Lama. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PPI Final Demand month on month yang turun dari sebelumnya 1% menjadi 0,7%, sementara year on year naik dari sebelumnya 7,8% menjadi 8,3%. Kemudian ada dari US Wholesale Inventories month on month yang tidak berubah di 0,6%. Kemudian ada dari China New Yuan Loans CNY yang naik dari sebelumnya 1.083,2 billion menjadi 1.220 billion. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk atau BBSS yang meraih penjualan 4,52 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari 3,14 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sky Energi Indonesia Tbk atau G-Sky yang mencatat penjualan 89,38 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dibandingkan dengan penjualan 117,26 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido yang berencana merilis sejumlah produk anyar di sisa tahun 2021 ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 10 September 2021, IHSG ditutup menguat 26 poin atau 0,44% menjadi 6.094. Sektor industri dasar, keuangan, energi, teknologi bergerak menguat dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 202 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika dan Cina, kisah lama. Di tengah pembicaraan antara Amerika dan Cina, Joe Biden mendesak Xi Jinping untuk dapat bekerja sama dalam permasalahan kunci di antara keduanya. Meskipun keduanya memiliki beberapa hal yang lain untuk dapat diperdebatkan. Pemerintah Amerika mulai kehilangan kesabarannya ketika melihat bahwa Cina tampaknya kurang serius dalam menanggapi keterlibatan Cina dengan para pejabat di Amerika. Namun tampaknya situasi dan kondisi di antara keduanya semakin menjadi-jadi karena tidak ada titik temu. Kedua pemimpin berdiskusi terkait dengan bidang strategis yang lebih luas, di mana ada kepentingan keduanya di sana dan diskusi tersebut juga mencakup perbedaan di antara keduanya termasuk dalam perbedaan kepentingan, nilai, dan perspektif. Pemerintah Amerika mengatakan bahwa mereka sepakat untuk terlibat lebih dalam secara terbuka dan lugas, apalagi keduanya sepakat bahwa persaingan keduanya tidak akan mengarah kepada konflik. Amerika sendiri telah berusaha untuk memisahkan isu-isu seperti perubahan iklim dari yang lebih sensitif seperti perdagangan, hak asasi manusia, dan isu terkait dengan negara lain seperti Hong Kong ataupun Taiwan. Namun Cina tidak mau seperti itu. Bagi Cina, diskusi itu harus membahas semua hal sehingga baik kepentingan bersama maupun masing-masing harus tetap meliputi perspektif dan nilai sebagai salah satu kesatuan pembahasan. Xi mengatakan kepada Biden bahwa kebijakan Cina yang diadopsi oleh Amerika untuk beberapa waktu yang lalu telah menyebabkan dampak yang serius terhadap hubungan kedua negara. Xi juga menjawab bahwa Cina siap untuk bekerja sama dalam berbagai masalah, mulai dari perekonomian global hingga perubahan iklim. Namun hal itu hanya akan dilakukan apabila keduanya memiliki asas menghormati masing-masing negara. Cina mengatakan bahwa kedua belah pihak sepakat komunikasi reguler di antara kepala negara penting untuk meningkatkan hubungan, meskipun pejabat Amerika tidak memiliki komitmen terkait dengan pertukaran informasi di masa depan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan bahwa presidensi menegaskan bahwa kedua negara harus berusaha untuk memberikan suntikan positif terhadap hubungan keduanya dan menghormati kepentingan negara masing-masing serta dapat mengelola setiap perbedaan dengan bijak. Hal inilah yang kami lihat terkadang Amerika juga terlalu ikut campur dalam urusan luar negeri dari Cina. Sejauh ini pun, kami tidak lagi mendengar kabar lebih lanjut terkait dengan kesepakatan perdagangan tahap 1 yang dibuat pada era Trump. Apakah kesepakatan tersebut masih berlaku atau tidak dan bagaimana perkembangannya?
Sejauh mata memandang, Biden memiliki sebuah tujuan di mana dirinya melihat bahwa kepribadian Xi dapat kembali mengatur hubungan antara Amerika dan China kembali ke jalur yang benar sehingga kedua belah pihak dapat bekerja sama. Sejauh ini pemerintah Amerika masih meninjau kebijakan dengan China secara keseluruhan termasuk di dalamnya melanjutkan tarif senilai 300 miliar dolar yang diberikan kepada impor dari China serta kesepakatan dagang sebelumnya. Dan katanya nih bosku, seperti yang tadi kita bahas, akhirnya pemerintah Amerika akan mengumumkan seberapa jauh situasi dan kondisi kesepakatan perdagangan yang pernah dibuat dulu. USTR juga telah meminta konsultan dari luar untuk membantu mengukur seberapa jauh dampak yang ditimbulkan akibat subsidi dari China terhadap masalah perdagangan di Amerika. Pejabat Amerika masih mengkritik hubungan antara China tentang masalah transnasional dan bilateral yang dimana keduanya saling tidak terbuka untuk tidak melakukan tindakan apapun tanpa adanya imbalan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi sempat mengatakan bahwa kerjasama antara Amerika dengan China tidak dapat dipisahkan begitu saja dari hubungan dalam konteks umum. Amerika harus kembali bertemu dengan China di tengah jalan dan mengambil tindakan yang positif untuk membuat hubungan ini kembali kepada jalurnya. Sejak bulan Februari silam, Biden dan Xi selalu bentrok terhadap masalah hak asasi manusia, cyber security, penyelidikan asal-usul virus COVID-19 di mana China menolak bekerja sama. Pertemuan di antara Biden dan Xi diharapkan dapat terjadi pada akhir Oktober mendatang pada pertemuan G20 di Roma. Sejauh ini, Presiden Xi sendiri belum mengkonfirmasi apakah akan hadir atau tidak dalam acara tersebut. Meskipun seharusnya Xi dapat hadir di sana untuk memperbaiki berbagai macam hal dengan negara lainnya. Oleh sebab itu di masa pemulihan ini alangkah baiknya apabila kedua perekonomian terbesar di dunia ini dapat bekerja sama dan semoga itu bukan mimpi di masa yang akan datang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Mampu Bertahan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai Rp176,92 triliun hingga 6 September 2021 atau mencapai 69,93% dari target 2021 yang berada pada Rp253 triliun. Realisasi KUR tersebut terdistribusi kepada 4,73 juta usaha mikro yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dari dasar. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja, serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu, badan usaha, dan kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau visible namun belum bankable. Penyelenggaraan kegiatan tersebut mendorong pemerintah daerah serta lembaga penyalur KUR dan penjamin KUR untuk turut mendorong penyaluran KUR dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi 2020 tercatat sebesar Rp198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan pada masa pra-COVID-19 tahun 2019 yang sebesar Rp140,1 triliun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan relaksasi kebijakan KUR, antara lain dengan peningkatan KUR tanpa agunan tambahan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% pada tahun 2020 dan 3% pada tahun 2021, penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi. Hal ini yang kami yakini akan mampu memperkuat UMKM untuk bertahan di tengah situasi dan kondisi selama pandemi ini berlangsung. Hanya saja kami sendiri tidak yakin bagaimana ini semua dapat bertahan di tengah penurunan daya beli yang terus terjadi. Penurunan daya beli khususnya kelas menengah bawah akan semakin memberikan tekanan terhadap UMKM yang dimana kelas ini yang merupakan pemilik kontribusi dalam bisnis UMKM. Semakin lama daya beli melemah, semakin sulit bagi UMKM untuk dapat bertahan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.047 hingga 6.145. Kami melihat ada potensi koreksi yang cukup besar kemungkinan akan terjadi. Hati-hati volatilitas akan kembali meninggi. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Era, kemudian yang kedua ada dari Agro, dan yang ketiga ada dari Arto. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang berencana merilis sejumlah produk anyar di sisa tahun 2021 ini. Di sisa waktu tahun ini manajemen perusahaan akan meluncurkan produk-produk terbarunya. Rencana peluncuran produk tersebut tentunya akan menambah daftar portofolio produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Di tengah kondisi pandemi corona tentunya membuka ruang bagi perusahaan dalam mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan rencana akan ada produk baru, tentunya ini akan memberikan ruang pada kontribusi penjualan perusahaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren berjangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 970 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk yang pada semester 1 2021 membukukan perolehan nilai prapenjualan atau marketing sales mencapai 3,56 triliun rupiah atau sebesar 61% dari target tahun ini yang sebesar 5,87 triliun rupiah. Pencapaian marketing sales tersebut tidak terlepas dukungan stimulus insentif PPN properti ditanggung pemerintah yang diberikan oleh pemerintah terhadap sektor properti. Pemberian stimulus tersebut seiring menurunnya daya beli masyarakat akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, sehingga membuat masyarakat untuk menunda dalam berinvestasi di sektor properti. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren berjangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 990 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 650 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Where am I? It's just so beautiful.